Come to us. Here. We're here. Assalamualaikum. Selamat datang di Biari Film. Semoga kalian diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi rizki yang melimpah, amin. Kali ini, saya akan menceritakan seorang pemuda yang mencari pekerjaan saking sulitnya. Mencari, akhirnya dia tersesat di kota. Saranjana, selamat mendengarkan. Dan semoga bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Seki Tot. Raka duduk di beranda rumah panggungnya, menatap langit sore yang mulai merah. Sejak lulus sekolah setahun lalu, hidupnya terasa berat. Ayahnya sudah lama meninggal. Hanya ibunya yang bekerja sebagai penjual kue keliling. Itu pun penghasilannya pas-pasan. Adik Raka, yang baru duduk di SMP, sering menahan malu karena uang jajannya sedikit. Raka sudah mencoba berbagai cara. Ia melamar kerja ke warung, ke bengkel, bahkan sempat merantau ke kota tetangga selama sebulan, tapi tak ada yang menerima. Setiap pulang, membawa kabar buruk. Ibunya hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, nak. Rezeki belum datang. Tapi di dalam hati, Raka merasa gagal. Malam-malamnya sering dihabiskan menatap langit, mendengar suara jangkrik, dan bertanya pada diri sendiri, apa aku akan begini terus? Desanya memang kecil, hanya ada satu jalan aspal utama, sisanya jalan tanah. Orang-orang kebanyakan bertani atau menjadi nelayan. Di usia 20 tahun, Raka merasa terjebak. Teman-teman sebayanya sudah ada yang merantau jauh, ada yang menikah, bahkan ada yang sukses jualan online, sementara ia masih menganggur, hanya membantu ibunya menumbuk kelapa dan menjual kue di pasar. Hari itu, Raka baru pulang dari pasar dengan perasaan lesu. Hasil jualan tidak laku banyak. Di warung kopi dekat simpang desa, ia berhenti sebentar. Di sana ada beberapa bapek-bapek desa yang sedang mengobrol. Salah satunya adalah seorang pria tua yang jarang dilihat Raka. Bajunya lusuh, rambutnya sudah putih, tetapi matanya tajam, seakan bisa membaca pikiran. Pria itu menatap Raka lama. "Kau mencari kerja, nak?" tanyanya tiba-tiba. Raka kaget. "Iya, Pak, tapi susah sekali. Ke kota, ditolak terus." Pria tua itu mengangguk pelan, lalu meneguk kopi hitamnya. "Kalau kau mau, ada satu tempat jauh, tapi rezeki di sana besar. Kau hanya perlu kerja keras." Raka terdiam. "Tempat apa, Pak?" Pria itu tersenyum samar, seperti menyimpan rahasia. "Namanya Saranjana." Nama itu terdengar asing di telinga Raka. Saranjana. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi tak pernah dengar ada kota dengan nama itu. "Saranjana di mana, Pak?" tanyanya penasaran. "Tidak semua orang bisa melihat kotanya," jawab pria tua itu pelan. "Tapi mereka yang mau bekerja akan diizinkan masuk." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka merinding. Bagaimana mungkin sebuah kota hanya bisa dilihat oleh orang tertentu? Ia menatap pria itu, mencoba mencari tanda-tanda apakah ini hanya candaan. Tapi tatapan pria itu serius, tidak seperti orang yang sedang bercanda. "Kalau kamu mau, aku bisa antar, tapi syaratnya satu. Kamu harus benar-benar siap, tidak boleh setengah hati. Kalau kamu ragu, jangan coba-coba." Raka menelan ludah. Dalam hati, ia bergulat. Tawaran ini terdengar aneh, tapi ia sedang putus asa. Ia teringat ibunya yang sering batuk-betuk karena kelelahan, dan adiknya yang minggu lalu menolak ikut belajar kelompok karena tak punya buku baru. "Apa pekerjaannya, Pak?" tanya Raka. "Kamu akan membantu memindahkan barang di gudang. Tidak sulit, asal kamu kuat. Gajinya besar, lebih dari cukup untuk keluargamu," jawab pria itu sambil menghela napas. Raka menunduk berpikir keras. Semua ini terlalu mendadak. Tapi seperti inilah rezeki datang, bukan? Terkadang dari jalan yang tidak terduga. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, Pak, saya mau." Pria tua itu tersenyum, matanya berbinar. "Bagus, malam ini kita berangkat. Jangan bilang siapa-siapa, bawa saja pakaian secukupnya." Raka pulang ke rumah
dengan jantung berdebar. Ia hanya berkata pada ibunya bahwa ia akan mencoba kerja di kota. Ibunya merestui sambil menatapnya dengan harapan. Malam itu, di tengah gelapnya desa, Raka menunggu di simpang jalan seperti yang diarahkan. Di kejauhan, lampu perahu kecil tampak mendekat. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu di dada Raka. Ia belum tahu hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka duduk di kursi kayu di teras rumah, menatap tas kecil berisi baju ganti. Ia masih belum percaya bahwa dirinya akan pergi ke sebuah kota yang bahkan belum pernah ia dengar namanya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa aku sudah membuat keputusan yang benar? Di dalam rumah, ibunya sudah tidur. Raka sempat memandangi wajah ibunya yang pucat karena sering batuk. Semoga keputusan ini membawa rezeki buat kita, Bu, bisiknya pelan. Raka tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang datang padanya. Semua teman-temannya yang dulu menganggur sudah pergi merantau. Ada yang ke Batam, ada yang ke Balikpapan. Mereka memang jarang memberi kabar, tapi setidaknya hidup mereka sudah bergerak maju. Sementara ia masih terjebak di desa. Keraguan itu terus menghantui. Bagaimana kalau kota itu berbahaya? Bagaimana kalau ia tidak pernah kembali? Namun, di sisi lain, ia teringat adiknya yang semalam mengeluh. Bang, kapan kita bisa beli sepatu baru? Sepatu ini sudah jebol. Hatinya bergetar. Aku tidak boleh takut. Aku harus berani, pikirnya. Raka menarik napas panjang, berdiri, dan meraih tasnya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, ia melangkah keluar rumah. Jalan desa sepi, hanya ada suara anjing menggonggong dari kejauhan. Bulan tampak bulat sempurna, menerangi jalan yang hanya beralaskan tanah. Sampai di simpang desa, pria tua itu sudah menunggu. Ia duduk di atas sepeda motor bututnya dengan senyum kecil. Siap, Nak? Dan Yanyi. Raka mengangguk. Siapa? Pria itu hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar Raka ikut naik. Sepeda motor itu melaju perlahan, meninggalkan desa. Angin malam berhembus menusuk tulang, membuat Raka memeluk tasnya erat-erat. Mereka tiba di tepi sungai sekitar tengah malam. Di sana sudah ada perahu kayu kecil yang terikat di dermaga sederhana. Tanpa banyak bicara, pria tua itu turun dari motor dan mulai melepaskan tali perahu. Hanya kita berdua yang berangkat malam ini, tanya Raka. Hati-hati. Pria tua itu hanya mengangguk. Ya, tenang saja, kamu akan aman. Kata-kata itu tidak membuat Raka tenang, namun ia tetap melangkah ke perahu. Ia merasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Perahu kayu itu melaju pelan, hanya digerakkan oleh dayung kayu yang dipegang pria tua. Air sungai tampak hitam pekat, seolah menelan cahaya bulan. Hanya suara dayung yang memecah keheningan malam. Raka duduk di ujung perahu, memandangi hutan di kanan kiri. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti dinding gelap yang mengurung mereka. Sesekali terdengar suara burung malam atau percikan ikan, tapi suasana tetap mencekam. Pak, kota ini jauh? Tanya Raka, mencoba mengusir rasa takut. Tidak terlalu, tapi jalannya harus tepat. Kalau salah, kita tidak akan sampai, jawab pria tua itu tanpa menoleh. Raka menelan ludah. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin mereka bisa tersesat di sungai yang kelihatannya lurus? Beberapa menit kemudian, kabut tebal mulai turun. Perahu terasa semakin lambat, seakan air menjadi lebih berat. Raka merinding. Bau tanah basah dan aroma aneh seperti bunga bercampur asap memenuhi udara. Pria tua itu kemudian berhenti mendayung. Ia berdiri, menatap lurus ke depan, lalu mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Kata-katanya terdengar seperti mantra, campuran bahasa Banjar lama yang tak dipahami Raka. Tiba-tiba, kabut di depan mereka terbelah, menampakkan cahaya redup seperti pintu bercahaya. Sungai yang tadinya sempit seolah berubah menjadi jalan lebar yang menuju ke dalam hutan. Pegang erat perahu, kita akan masuk, kata pria tua itu dengan nada serius. Perahu perlahan masuk ke jalur bercahaya itu.
Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana mendadak berubah hening, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Ia seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dan saat perahu keluar dari kabut, Raka ternganga. Di hadapannya terbentang sebuah kota yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan-jalan lebar berlapis aspal, lampu-lampu modern menyala terang, dan gedung-gedung tinggi berdiri megah. Semua itu tampak mustahil berada di balik hutan yang tadi mereka lewati. Raka tidak bisa berkata apa-apa, hanya jantungnya yang berdetak kencang. Ia sadar ia baru saja meninggalkan dunia yang ia kenal. Raka masih belum bisa menutup mulutnya. Pemandangan yang baru saja ia lihat benar-benar seperti mimpi. Kota itu tampak hidup, tapi sekaligus hening. Tidak ada suara kendaraan, hanya semilir angin yang membawa aroma wangi bunga yang entah dari mana. Pria tua yang mendayung perahu menepuk bahunya pelan. Kita sudah sampai. Ingat, jangan banyak tanya, lihat dan dengarkan saja. Raka hanya mengangguk. Mereka menepi di sebuah dermaga kecil dari beton. Dari dermaga itu terbentang jalan aspal yang bersih mengarah ke jantung kota. Lampu-lampu jalan menyala, tapi tidak ada satupun kendaraan lewat. Perasaan aneh menyelimuti Raka. Di satu sisi, ia merasa senang akhirnya ia sampai di kota yang katanya penuh rezeki. Di sisi lain, hatinya tidak tenang. Kota itu terlalu sempurna, terlalu sepi, seolah menunggu kedatangan mereka. Mereka berjalan kaki, menyusuri jalan. Udara di kota itu dingin, tapi tidak menusuk. Bangunan-bangunan di sisi jalan tampak seperti perpaduan gaya modern dan tradisional. Ada rumah-rumah kayu yang cantik, tapi di sebelahnya berdiri gedung kaca tinggi seperti di kota besar. Raka mencoba mencari tanda-tanda kehidupan anjing yang menggonggong, orang menyapu halaman, atau suara TV dari rumah. Tapi tidak ada. Semua pintu tertutup rapat. Setelah berjalan beberapa menit, mereka sampai di sebuah gedung besar yang tampak seperti gudang. Pintu besarnya terbuat dari kayu gelap, diukir dengan pola rumit. Dua lampu bulat kuning menyala di kiri kanan pintu. "Ini tempat kerjamu," kata pria tua itu sambil mengetuk pintu 3 kali. Pintu itu kemudian terbuka perlahan, menampakkan seorang pria berwajah pucat yang mengenakan baju kerja lusuh. "Orang baru," kata pria tua itu singkat. Pria pucat itu hanya mengangguk, lalu menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tajam, tapi tidak jahat, lebih seperti sedang menilai. "Masuk," katanya datar. Raka melangkah masuk, dan pintu itu tertutup sendiri di belakangnya dengan suara berderit. Hatinya mulai berdegup kencang. Ia benar-benar sudah berada di dunia lain. Di dalam gudang, suasananya remang-remang. Bau kayu tua bercampur debu memenuhi udara. Tumpukan peti kayu berjejer rapi. Ada yang diberi tanda dengan tulisan aksara lama yang tak dimengerti Raka. Pria pucat itu memperkenalkan diri singkat. "Namaku Danu. Aku yang akan mengajari kamu cara kerja di sini." Raka mengangguk. "Saya Raka, Pak." Danu menggeleng. "Tidak usah panggil saya Pak. Di sini kita semua sama. Kerjanya sederhana. Angkat peti dari sini ke ruangan sebelah. Tapi ada aturan yang harus kau ingat. Pertama, jangan buka peti apapun. Kedua, kalau mendengar suara aneh, pura-pura tidak dengar. Dan yang terakhir, jangan keluar gedung tanpa izin." Raka menjenit. Suara aneh. Danu hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu akan mengerti nanti." Malam itu, Raka membantu memindahkan beberapa peti. Peti-peti itu berat, tapi Raka tidak banyak mengeluh. Yang membuatnya risau adalah suasana di luar jendela. Dari celah papan, ia melihat kota yang tadi begitu megah, tapi tetap sepi. Tidak ada orang lewat, tidak ada suara kehidupan. Sekitar tengah malam, terdengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Raka terhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. Suaranya indah, seperti musik dari kerajaan zaman dulu. "Jangan hiraukan," kata Danu cepat. "Tapi jangan hiraukan." Suara Danu kali ini lebih keras, membuat Raka terdiam. Setelah pekerjaan selesai,
Raka diberi tikar untuk tidur di sudut gudang. Ia berbaring, menatap atap kayu di atasnya. Pikiran tentang kota ini Danu, suara gamelan, dan gedung-gedung megah di luar sana berputar-putar di kepalanya. Ia merasa seperti berada di kota yang hilang, kota yang tidak seharusnya ada. Namun, ia sudah di sini, dan besok pagi ia harus mulai bekerja lagi. Pagi itu, Raka terbangun karena suara pintu kayu berderit. Cahaya matahari, setidaknya sesuatu yang mirip matahari masuk melalui celah jendela, membuat ruangan terlihat lebih terang. Anehnya, jam dinding di gudang menunjukkan pukul 7, tetapi langit di luar tampak lebih seperti sore hari. Danu sudah berdiri di dekat pintu. "Bangun, kita mulai kerja," katanya singkat. Raka cepat-cepat merapikan tikarnya. Badannya masih pegal, tapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Danu lalu memberinya sepotong roti dan air dalam botol kaca. "Sarapan dulu. Makanannya tidak banyak, jadi habiskan." Raka mengangguk. Roti itu rasanya aneh, agak manis dan lembut seperti baru dipanggang. Padahal ia tidak melihat ada dapur di gedung itu. Setelah sarapan, mereka mulai bekerja. Gudang itu ternyata jauh lebih luas dari yang terlihat. Ada lorong-lorong panjang dengan rak kayu berisi peti, kendi, dan benda-benda tua yang ditutup kain putih. Suasana di dalamnya sunyi sekali. Hanya terdengar langkah kaki mereka dan suara gesekan peti saat diangkat. "Kenapa semua barang ini disimpan di sini?" tanya Raka sambil mengangkat sebuah peti kecil. Danu menoleh sekilas. "Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya memindahkan." Raka mengangguk, meski rasa penasarannya semakin besar. Ia memperhatikan beberapa peti yang punya ukiran aneh. Ada yang bergambar naga, ada yang bergambar bunga teratai, bahkan ada yang seperti wajah manusia. Beberapa kali Raka merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung lorong, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya rak kayu dan bayangan gelap. Menjelang tengah hari, mereka berhenti sejenak. Danu duduk di sudut, mengelap keringatnya. "Kamu kuat juga." Biasanya orang baru mengeluh di hari pertama. Raka tersenyum lemah. "Saya terbiasa kerja kasar di desa." Danu mengangguk, lalu berkata pelan, "Bagus. Di sini kamu butuh itu. Tapi ingat, aturan yang kemarin saya bilang, jangan dilanggar. Kota ini tidak suka orang yang melanggar aturan." Raka menelan ludah. Merasakan ucapan itu lebih seperti peringatan daripada nasihat. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Danu mengajak Raka duduk di tangga gudang sambil minum air. Udara terasa dingin, tapi angin yang berhembus seolah membawa wangi bunga yang menenangkan. "Sudah lama kerja di sini?" tanya Raka. Hati-hati. Danu diam sejenak sebelum menjawab. "Sudah lama. Aku bahkan sudah lupa kapan pertama kali datang." "Lupa?" Raka mengernyit. Danu menatap jauh ke arah jalan kota yang kosong. "Di sini waktu tidak berjalan seperti di luar. Kamu akan mengerti nanti. Yang penting, jangan terlalu banyak berpikir. Fokus saja bekerja." Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi ia melihat tatapan mata Danu. Ada kesedihan di sana, seperti seseorang yang ingin pergi, tapi tidak bisa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Raka menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan samar yang bergerak cepat di antara bangunan. "Siapa itu?" bisik Raka. "Diam," kata Danu cepat. "Kalau kamu melihat atau mendengar sesuatu, jangan bereaksi. Jangan buat mereka sadar kamu memperhatikan." "Siapa mereka?" Danu tidak menjawab. Ia berdiri, menarik Raka untuk kembali masuk ke gudang. Pintu ditutup rapat. Di dalam, suasana semakin mencekam. Raka berbaring di tikarnya, mencoba tidur, tapi telinganya terus mendengar suara aneh, suara gamelan, bisikan pelan, bahkan seperti suara perempuan tertawa dari luar jendela. Hatinya berdebar. Ia mulai sadar, kota ini memang penuh rahasia. Dan Danu mungkin tahu lebih banyak daripada yang mau ia ceritakan. Malam berikutnya, Raka terbangun
oleh suara yang sangat jelas, bukan hanya gamelan seperti malam sebelumnya, tapi suara langkah kaki banyak orang. Ia bangkit pelan, mencoba mengintip dari celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di jalan luar gudang, ia melihat rombongan orang berjalan perlahan. Mereka mengenakan pakaian seperti dari zaman kerajaan. Kain panjang, baju kebesaran, bahkan mahkota emas. Wajah mereka pucat, mata mereka lurus ke depan, seolah tidak melihat sekeliling. Suara gamelan mengiringi langkah mereka, ritmis, menenangkan, sekaligus menakutkan. Raka Mematun tidak berani bergerak. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela, tepat ke arah Raka. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya seperti menembus pandangan. Raka cepat-cepat mundur, jatuh, terduduk di lantai. Nafasnya terengah. Pintu gudang terbuka pelan. Danu berdiri di sana dengan wajah tegang. "Kamu lihat mereka?" tanyanya dengan suara rendah. Raka hanya mengangguk. "Jangan pernah menatap mereka terlalu lama," bisik Danu. "Mereka tahu kalau kamu memperhatikan. Kalau mereka mengajakmu ikut, jangan ikuti." "Siapa mereka, Danu?" Suara Raka bergetar. "Penghuni kota ini. Mereka bukan seperti kita." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat itu terus menari di kepalanya. Ia mulai berpikir, apakah ini pekerjaan atau jebakan? Tapi setiap kali melihat wajah ibunya di benaknya, ia mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, rasa penasaran Raka semakin besar. Saat Danu pergi ke sisi lain gudang, Raka mendekati salah satu peti yang belum pernah ia sentuh. Peti itu lebih kecil dari biasanya, diukir dengan gambar naga melingkar. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat tutupnya perlahan. Mata Raka membelalak. Di dalamnya ada tumpukan emas, permata, dan benda-benda perhiasan antik yang berkilauan. Meski cahaya gudang redup, ada kalung emas dengan liontin merah darah, cincin besar berukir lambang kerajaan, dan beberapa keping koin tua. Tiba-tiba, ruangan terasa lebih dingin. Udara berubah berat. Raka merasakan seperti ada yang mengawasinya dari belakang. "Apa yang kau lakukan?" Suara Danu membuat Raka hampir menjatuhkan tutup peti. Danu berlari menghampirinya. Wajahnya pucat. "Kamu gila! Jangan pernah buka peti tanpa izin." Raka terdiam. Mulutnya kering. Aku hanya penasaran. Penasaran bisa bikin kamu hilang di kota ini, Raka?" Danu menutup peti dengan keras. "Barang-barang ini bukan milik kita. Jangan coba-coba." Raka menunduk, merasa bersalah. Tapi di hatinya, rasa penasaran itu belum hilang. Kenapa kota ini menyimpan begitu banyak harta? Dan kenapa Danu tampak begitu takut? Malamnya, suara gamelan terdengar lebih keras dari biasanya. Kali ini, Raka mendengar suara lain di antara gamelan itu, suara panggilan. "Raha, ka, ha, i, a." Terdiam. Itu jelas, suaranya sendiri dipanggil. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Raka mencoba tidur, tapi suara gamelan tak berhenti. Beduk kecil dan saron terdengar bergantian, seakan ada pesta besar di luar sana. Lalu, suara itu datang lagi. "Raha, ka, ha." Kali ini terdengar lebih jelas, seperti bisikan di telinganya. Raka terlonjak. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi Danu tertidur pulas di tikarnya. "Siapa di sana?" bisiknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gamelan yang makin nyaring. Namun perlahan, tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada yang memanggilnya untuk berdiri. Melangkah ke pintu gudang. Ia hampir menyentuh gagang pintu ketika suara berat terdengar dari belakang. "Raka!" Raka menoleh. Danu berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. "Kau mau kemana?" Ada yang memanggilku," jawab Raka terbata. Danu langsung nariknya menjauh dari pintu. "Kau tidak boleh keluar malam-malam. Kalau mereka memanggilmu, itu bukan undangan. Itu jebakan." Raka terdiam.
Danu menatapnya lama, lalu suaranya melembut. Banyak orang baru yang hilang karena mengikuti panggilan itu. Mereka tidak pernah kembali. Bahkan keluarga mereka pun tidak tahu apa yang terjadi. Raka menelan ludah. Ia merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan lain, perasaan penasaran yang semakin besar. Apa sebenarnya yang ada di luar? Malam minggu itu, Danu akhirnya mengajak Raka keluar bukan untuk bekerja, tapi untuk melihat. Kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota ini, kata Danu pelan. Mereka berjalan ke alun-alun kota. Di tengah alun-alun berdiri sebuah panggung kayu besar dengan obor yang menyala. Di sekelilingnya, rumah-rumah tampak bercahaya dari dalam. Lalu, perlahan, mereka muncul. Warga kota, ratusan jumlahnya, berjalan keluar dari rumah masing-masing. Mereka mengenakan pakaian kerajaan berwarna merah, hijau, dan emas. Wajah mereka bersih, pucat, tapi memancarkan keanggunan. Mereka bergerak serempak, duduk di sekitar panggung, lalu menari mengikuti gamelan yang entah dari mana sumbernya. Raka terpaku. Pemandangan itu indah, seperti upacara kerajaan di masa lalu. Ini, mereka, bisik. Raka. Danu mengangguk. Ya, warga asli kota Saranjana. Mereka hanya muncul pada malam tertentu. Raka menelan ludah. Apa mereka hidup? Danu tidak langsung menjawab. Mereka ada di antara hidup dan mati. Tidak sepenuhnya seperti kita. Raka merinding. Saat ia menatap lebih lama, salah satu dari penari itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Bibirnya tersenyum tipis, lalu melambaikan tangan seolah mengajak Raka mendekat. Jantung Raka berdegup kencang. Langkahnya hampir bergerak, tapi Danu cepat menarik lengannya. Jangan. Kan? Raka kembali tersadar. Para penari itu terus bergerak, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Raka merasa mereka tahu ia ada di sana. Malam itu, saat mereka kembali ke gudang, Raka tidak bisa tidur. Pemandangan warga kota menari-nari itu terus terbayang di kepalanya. Dan senyum tipis dari salah satu penari itu terasa seperti undangan yang belum selesai. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Raka merasa waktunya di kota itu seperti kabur. Siang terasa terlalu cepat, malam terlalu panjang. Ia mulai sering duduk sendirian di tepi sungai kecil di belakang gudang, memandangi air yang jernih, tapi memantulkan bayangan yang seakan berputar. Kenapa rasanya sudah berminggu-minggu aku di sini? Guma Mia. Danu datang membawa 2 potong roti. Karena memang sudah berminggu-minggu, Raka menoleh kaget. Serius? Danu mengangguk. Kau tidak sadar. Di sini, waktu memang berbeda. Banyak yang baru sadar setelah berbulan-bulan. Raka terdiam lama. Bayangan ibunya muncul di kepalanya, wajah yang menunggu di rumah. Mungkin cemas karena Raka belum juga memberi kabar. Aku harus pulang. Dan ibuku pasti khawatir. Danu menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. Tidak semua yang masuk kota ini bisa pulang, Raka menelan ludah. Maksudmu? Aku mungkin tidak bisa keluar. Danu menghela napas panjang. Ada cara keluar, tapi tidak semua orang berhasil. Banyak yang malah hilang di tengah jalan. Kau harus memutuskan dengan hati-hati. Malam itu, Raka tak bisa tidur lagi. Di kepalanya hanya ada satu kata. Pulang. Tapi suara gamelan yang samar itu seakan berbisik. Sebaliknya, menyuruhnya bertahan. Pagi sekali, Danu membawa Raka ke sebuah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan itu mengarah ke hutan lebat. Inilah satu-satunya jalan keluar, kata Danu pelan. Kau harus melewati 3 gerbang. Gerbang pertama dijaga oleh sosok tinggi besar. Kau tidak boleh menatap matanya. Gerbang kedua dijaga oleh suara kau akan mendengar orang yang kau cintai memanggilmu. Kalau kau berhenti, kau akan hilang selamanya. Gerbang ketiga hanya bisa dibuka jika hatimu benar-benar ingin pergi. Raka menggigil. Dan kalau aku gagal? Danu menatapnya dalam.
Kau akan menjadi bagian dari kota ini. Selamanya. Raka terdiam. Hatinya berperang. Ia takut. Tapi ia juga tidak ingin terjebak di tempat misterius ini selamanya. Aku sudah lama di sini. Lanjut Danu. Aku memilih tinggal. Tapi kau masih punya keluarga. Kalau memang ingin pulang, lakukan hari ini juga. Semakin lama kau di sini, semakin sulit keluar. Draka menunduk. Pilihan itu berat. Ia menatap jalan setapak itu, lalu menatap Danu. Aku akan mencoba. Danu mengangguk pelan. Baik, tapi ingat semua yang kukatakan. Jangan sampai salah langkah. Raka menarik napas panjang. Dalam hati, ia berdoa. Semoga ini bukan terakhir kalinya ia melihat sahabat barunya itu. Raka melangkah perlahan ke hutan. Udara terasa dingin dan berat. Seperti ada yang mengawasinya. Jalan setapak itu semakin gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus sela-sela pohon. Gerbang pertama. Di ujung jalan, sesosok makhluk tinggi besar berdiri diam. Tubuhnya seperti bayangan hitam, tanpa wajah jelas. Hanya sepasang mata merah menyala. Raka menunduk. Ingat pesan Danu. Langkahnya terasa berat. Tapi ia memaksa kaki untuk tetap maju. Makhluk itu bergeser ke samping, memberi jalan, seolah mengizinkan Raka lewat. Napasnya memburu, tapi ia berhasil melewati gerbang pertama. Gerbang kedua. Hutan semakin gelap. Tiba-tiba suara lirih terdengar. Raka, nak, pulanglah. Itu suara ibunya. Lembut, penuh kasih. Langkah Raka terhenti. Air mata menetes. Tanpa sadar, suara itu semakin jelas. Seperti berada tepat di depan. Nak, ibu di sini. Jangan pergi. Raka menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Hatinya ingin lari ke arah suara itu. Tapi ia ingat kota-kota Danu. Kalau kau berhenti, kau akan hilang selamanya. Dengan sisa tenaga, ia menutup telinga dan terus berjalan. Suara itu memekik, berubah menjadi jeritan aneh, hingga akhirnya menghilang. Raka terkatu, tapi berhasil melewati gerbang kedua. Gerbang ketiga. Di depan, berdiri sebuah gapura tua dari kayu. Tidak ada penjaga, hanya pintu yang tertutup rapat. Raka mendekat. Di dadanya perasaan campur aduk takut, rindu, dan ragu. Apakah aku benar-benar ingin pergi? Mia. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Pelan, tapi indah. Kota Saranjana seakan memanggilnya untuk kembali. Air mata Raka jatuh. Aku harus pulang. Aku harus. Ia meletakkan tangan di pintu. Pintu itu perlahan terbuka. Cahaya putih menyilaukan menerpa wajahnya. Lalu, semuanya gelap. Raka tersentak bangun. Ia berada di pinggir jalan, di kota kecil tempat ia dulu mencari kerja. Matahari baru terbit. Namun, sesuatu terasa aneh. Orang-orang yang lewat menatapnya seperti tidak mengenalnya. Bahkan saat ia pulang ke rumah itu terlihat kosong. Seperti tak pernah ditinggali siapapun. Raka berdiri terpaku. Apa aku benar-benar pulang? Atau ini hanya bagian lain dari kota itu? Angin berhembus pelan, membawa suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Cerita berakhir di situ, meninggalkan misteri. Apakah Raka benar-benar bebas atau masih terjebak di bayangan Saranjana? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Biari Film. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Ingat, setiap tempat menyimpan rahasia. Siapa tahu kisah selanjutnya terjadi di dekatmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.